Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Minhajul Muslim sampai pada pembahasan iman kepada kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kita harus meyakini bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan satu di antara kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Dan ini merupakan pilar ya, di antara pilar-pilar agama Islam, yaitu amar ma'ruf ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik-baik, dan nahi mungkar, mencegah dari kemungkaran ya, perkara-perkara yang mungkar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang menjadi karakter ya, tabiat orang-orang yang beriman itu mengajak kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Oleh karena itu orang-orang yang beriman ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Sebagai sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia, dikeluarkan untuk manusia ini, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selama ya amar ma'ruf nahi mungkar ini ditegakkan, maka insya Allah ya, kemaslahatan pada manusia ini akan terjaga. Tetapi ketika amar ma'ruf nahi mungkar ini ditinggalkan, maka yang timbul adalah madarat ya, kerusakan demi kerusakan. Oleh karena itu setiap kita ini dianjurkan ya untuk melaksanakan apa? Kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing. Seorang muslim beriman pada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ya, bagi setiap muslim yang mukallaf. Mukallaf itu yang sudah dikenai taklif ya, dikenai beban, dan dia mampu. Jadi syaratnya dia mampu ya untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar tadi, dan mengetahui ya akan perkara-perkara ma'ruf yang ditinggalkan, dan mengetahui perkara-perkara mungkar yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau dia tahu ini sesuatu yang mungkar kok dikerjakan, maka kalau dia mampu, wajib dia untuk mencegah kemungkaran itu. Kalau misalkan dia tahu ini adalah kebaikan, ma'ruf, tapi kok ditinggalkan padahal bisa untuk dikerjakan, maka dia menyuruh, mengajak, memerintah orang untuk mengerjakan kebaikan tadi ya. Dan ini oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali disebutkan di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dikatakan juga oleh para ulama ya bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah merupakan kewajiban agama yang paling agung setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para nabi dan rasul itu diutus oleh Allah untuk apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ya. Memerintahkan yang ma'ruf, hendaklah kamu mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mencegah kemungkaran, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah, kesyirikan ya. Jadi ma'ruf yang paling tinggi, yang paling agung itu adalah menyeru manusia kepada tauhid, la ilaha illallah ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kemungkaran yang paling besar apa? Yaitu kesyirikan. Makanya para nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya agar mereka itu menjauhi kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini merupakan kewajiban agama yang paling agung ya setelah beriman kepada Allah. Oleh karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amar ma'ruf nahi mungkar ini
bersandingan dengan iman kepada Allah. Ya. Jadi perintah amar ma'ruf nahi mungkar ini digandengkan atau bersanding dengan perintah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 110 tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik. Kamu adalah sebaik-baik umat ukhrijat linnas yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Ya. Jadi makanya para ulama menyebutkan tentang keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Misalkan seorang ayah, misalkan ya, orang tua itu kepada anaknya kan dia melaksanakan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalkan dalam surat Luqman, ya. Ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku dirikanlah salat, ya. Wa'mur bil ma'ruf, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan cegahlah dari yang munkar. Misalkan contoh mencegah dari kesyirikan, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya menyekutukan Allah itu, syirik itu adalah kedoliman yang paling besar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar, ya. Dalam sekup keluarga saja, kalau antara suami istri saling mengingatkan, menyuruh yang baik, mencegah yang mungkar, orang tua dengan anak misalkan, itu hidup amar ma'ruf nahi munkar, itu akan terjaga kemaslahatan dalam keluarga. Tapi kalau sudah ada kemungkaran kemudian didiamkan, ya, oleh orang tuanya, misalkan oleh suami atau oleh istrinya dan lain sebagainya, ibunya, maka yang terjadi adalah madharat. Ya. Jadi pokoknya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, maka mereka ini dikatakan adalah sebagai umat yang terbaik. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan, ya, di dalam surah Ali Imran 104, ya. Allah memerintahkan amar ma'ruf nahi munkar ini, dan Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang melaksanakannya, ya, maka dia termasuk orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tidaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada yang ma'ruf, ya, menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Ulaika wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, karena dia melaksanakan apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan keutamaan tadi. Jadi menyuruh kepada yang ma'ruf. Misalkan begini, kita punya saudara misalkan, atau punya teman, punya sahabat, ya. Dia memiliki harta, ya. Kaya dia ini, ya. Kemudian sudah mencapai nisab hartanya, sudah haul 1 tahun, tapi dia tidak bayar zakat, tidak menunaikan zakatnya. Mungkin karena ketidaktahuan, belum ngerti, mungkin karena dia ini melalaikan, ya. Kemudian kita tahu, ya, kasihan kepada saudara kita atau kepada teman kita. Kemudian diingatkan dengan cara yang baik, ya. Diingatkan Allah telah memberikan sampai ini karunia yang besar. Nah, dalam Islam itu ada kewajiban bayar zakat 2,5%, ya. Kemudian kalau diingatkan baik, kemudian dia tersadar, ya, kemudian dia mau menerima ajakan kita, kemudian dia keluarkan hartanya 2,5%. Dia mengerjakan yang ma'ruf, ya. Dia mengerjakan yang ma'ruf, dikeluarkan hartanya kepada fakir, miskin dan sebagainya itu,
maka orang yang beramal tadi mendapatkan pahala, dan orang yang menyuruh kepada kebaikan tadi dia juga mendapatkan pahala kebaikan tadi. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan kita itu mengajak berbuat baik, menyuruh orang untuk berbuat baik, ya. Jadi jangan bosan-bosan untuk kita saling menasehati, saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Karena itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan. Di antara tolong menolong itu adalah memberi nasihat, memberikan peringatan, ya, meluruskan kesalahan dan lain sebagainya, ya. Begitu. Jadi dalam surat Ali Imran 104 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, dan mereka itu adalah orang-orang yang berubah.